Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kajian rutin minggu ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pembawa risalah kebenaran yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang sangat gelap menuju cahaya Islami. Sholawat serta salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in yang mengikuti jejaknya, serta kepada alim ulama yang terus menjaga dan menyebarkan ajaran Islam hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan modern yang penuh kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, manusia seringkali disibukkan oleh urusan yang datang terus-menerus dan silih berganti. Pikiran mudah terpecah, hati menjadi lelah, dan kesadaran untuk mengingat Allah pun mulai memudar. Di tengah situasi seperti ini, Islam mengajarkan sebuah jalan ketenangan yang tidak hanya menenteramkan hati, tetapi juga dapat meningkatkan fokus untuk kembali mengusahakan cita-cita dalam hidup, yaitu melalui sholat rutin 5 waktu. Sholat juga bukan hanya sebuah kewajiban, namun sarana juga untuk menghubungkan kembali hati yang lelah dan tidak fokus kepada sumber ketenangan hati, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Toha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkan salat untuk mengingatku. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Umar Al-Baidawi dalam kitab Anwaratul Tanzi wa Asratul Wil jilid 4 halaman 24 menjelaskan tafsir Quran surat At-Toha ayat 14, menyebutkan bahwa mengingat Allah adalah fondasi utama untuk mendirikan sholat dan dibarengi dengan upaya menjaga kefokusan hati dan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata li dzikri, khasyaha bi dzikri wa afradaha bil amri lil illati allati anaba biha iqamataha wa huwa tadhakkurul ma'budi wa syughlul qalbi wal lisani bi dzikrihi. Artinya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah mengkhususkan sholat dengan zikir dan mengkhususkan pula dengan perintah karena alasan yang menjadi dasar penegakannya, yaitu untuk mengingat yang maha disembah dan menyibukkan atau memfokuskan hati serta lisan dengan menyebut namanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat bukan hanya sebuah gerakan untuk tubuh, tetapi perjumpaan rohani antara hamba dengan Tuhannya.
Maka ketika seseorang menjaga sholatnya dengan penuh kesadaran dan kehadiran hatinya, ia bukan hanya menunaikan sebuah kewajiban, tetapi juga sedang melatih jiwanya untuk fokus, tenang, dan kuat menghadapi berbagai gangguan hidup. Dalam Islam, yang paling penting dari ibadah bukan hanya fisiknya. Ditekankan sekali lagi dan banyak kali bahwa hatilah yang paling utama untuk dihadirkan dalam sebuah kegiatan. Kita diperintahkan untuk beribadah dengan penuh kesadaran dalam kondisi hati yang tenang, tunduk dan tertuju kepada Allah. Fokus dan ketenangan seperti inilah yang disebut dengan khusyuk. Dan inilah inti dari sebuah ibadah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa salah satu ciri orang-orang yang beriman, yang beruntung, adalah mereka yang khusyuk dan fokus atas sholatnya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya keberuntungan akhirat, tetapi juga keberuntungan hidup di dunia, yaitu berupa ketenangan, kejernihan berpikir, kekuatan spiritual, sebab berhadapan langsung dengan rahmat Allah. Sebagaimana dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Abu Dzar, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Dzarri yablughu bin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmata tuwajihu fala tamsahil hasya. Artinya, dari Abu Dzar yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya rahmat Allah sedang menghadapinya. Maka janganlah ia mengusap-usap kerikil di tempat sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seseorang yang sholat tidak menyibukkan diri dengan hal-hal kecil yang mengganggu kekhusyuan sholat tersebut, seperti memainkan kerikil, merapikan sajadah, kemudian merapikan tempat sujud. Kenapa? Karena pada saat itulah rahmat Allah sedang menghadap, dan hati seorang hamba seharusnya sepenuhnya tertuju kepadanya. Mulai sekarang, mari kita untuk melupakan hal-hal yang terjadi di sekitar kita saat kita sholat. Fokuskan saja diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita belajar bahwa sholat bukan hanya sebuah kewajiban, tapi juga sarana untuk melatih meningkatkan fokus. Ketika seseorang berusaha untuk menahan diri dari gerakan yang tidak perlu, memusatkan pikirannya kepada Allah dan menghadirkan hatinya dalam setiap bacaan dan gerakan sholat, maka sejatinya ia sedang melatih kemampuan konsentrasinya. Sekali lagi, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, Allah telah memberikan solusi sempurna melalui sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, melainkan sarana penyembuhan jiwa yang lelah, pengembalian fokus hidup. Melalui sholat yang khusyuk, kita melatih diri untuk tenang, fokus, dan kuat menghadapi berbagai tantangan hidup.
Marilah kita perbaiki kualitas sholat dengan menghadirkan hati dengan sepenuhnya, menjadikan momen paling ditunggu dalam hari, bukan beban yang harus dipikul. Semoga setiap menit sholat menjadi tanda ketenangan sejati dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga diridhoi Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kebenaran semata, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan, semua datang dari kehilafan saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.